Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama 3,5 tahun. Akan tetapi, dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat besar. Kependudukan Jepang di Indonesia merupakan bagian dari imperialisme di Asia Tenggara. Munculnya imperialisme Jepang didukung oleh adanya restorasi Meiji. Sebagai akibat dari restorasi Meiji, Jepang berkembang menjadi negara industri. Dengan demikian, Jepang harus melakukan ekspansi untuk mencari bahan mentah dan juga daerah pemasaran yang baru. Selain faktor ekonomi, imperialisme Jepang juga didorong dengan filsafat Hakko Aishu, yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Cita-cita Jepang untuk membangun kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya direalisasikan dengan mencetuskan Perang Asia Timur Raya. Jepang menyerang Pearl Harbor yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Setelah penyerangan tersebut, invasi Jepang mulai merambah ke kawasan Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia. Secara kronologis, pada tahun 1942, Jepang masuk dan mendarat di Indonesia. Diawali dengan menguasai Tarakan pada 11 Januari 1942, kemudian merambah ke wilayah Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Setelah berhasil menguasai wilayah di luar Jawa, Jepang memusatkan serangannya di Pulau Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, Cirebon, kemudian Kragan, wilayah Rembang. Dan pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang mengumumkan bahwa Batavia sebagai kota yang terbuka. Dalam menghadapi serangan kilat Jepang, tentara sekutu membentuk blok pertahanan yang bermarkas di Lembang. Kemudian mereka juga mengangkat Jenderal Terporten sebagai panglima. Akan tetapi usaha ini mengalami kegagalan yang akhirnya membuat Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura. Pada awalnya, kedatangan Jepang mendapat sambutan yang baik dari rakyat Indonesia. Di mana-mana selalu terdengar "Banzai, Banzai" yang memiliki arti selamat datang. Hal ini bisa terjadi karena Jepang melakukan propaganda yang menyatakan bahwa dirinya adalah saudara tua Asia. Selain itu, Jepang juga mengizinkan untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan juga mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Setelah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang di Kalijati, Jepang kemudian membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 wilayah kependudukan militer. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang terdiri dari Bunshirekan, yaitu Panglima Tentara, Bunseikan, Kepala Pemerintahan Militer, dan yang terakhir adalah Bunseibu, yaitu Koordinator Pemerintahan guna menjaga ketertiban dan juga keamanan atau semacam gubernur. Pada bulan Agustus 1942, Jepang menetapkan Undang-Undang Baru Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan. Berdasarkan undang-undang itu, Bunseibu dihapus. Kemudian wilayah Indonesia dibagi menjadi 17 karesidenan. Jepang selalu berusaha untuk menarik hati rakyat Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar bangsa Indonesia memberikan bantuan dan juga dukungan kepada pasukan Jepang dalam menghadapi Perang Asia Pasifik. Untuk menarik simpati rakyat, maka Jepang membentuk organisasi seperti Gerakan 3A, Putra, Peta, dan juga MIAI. Gerakan 3A berdiri pada tanggal 29 Maret
1942. Sesuai dengan namanya, organisasi ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin. Tujuannya supaya rakyat mau sukarela menyumbangkan tenaganya bagi Jepang. Namun, setelah kedok organisasi ini diketahui oleh rakyat kehilangan simpati dan meninggalkan organisasi tersebut. Maka pada tanggal 20 November, organisasi ini dibubarkan oleh Jepang. Organisasi bentukan Jepang yang kedua adalah Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Kegagalan gerakan 3A membuat Jepang menggandeng tokoh-tokoh nasionalis. Jepang berusaha mengerahkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk mengerahkan rakyat. Maka pada tanggal 16 April 1943 diumumkan lahirnya gerakan baru yang disebut dengan Putra. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Mas Mansur. Adapun tujuan dari Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan juga kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya demi kepentingan perang melawan sekutu. Dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang-orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Organisasi Putra memang dimaksudkan untuk kepentingan Jepang. Namun, para pemimpin melalui organisasi Putra dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Dan pada akhirnya gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan. Dalam perkembangannya, Jepang merasa bahwa Putra lebih bermanfaat bagi Indonesia. Akhirnya organisasi ini dibubarkan. Setelah Putra dibubarkan, Jepang membentuk organisasi baru, yaitu Jawa Hokokai atau Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa, yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1944. Tujuan organisasi ini adalah menghimpun tenaga rakyat untuk mendukung Jepang dalam memenangkan Perang Asia Pasifik. Anggota dari Jawa Hokokai terdiri dari para pemuda berusia 14 tahun ke atas. Saat Jepang semakin terdesak oleh sekutu, Jawa Hokokai dikerahkan untuk mengumpulkan padi, permata, besi, dan juga barang lainnya untuk mendukung logistik dari tentara Jepang. Majelis Islam Ala Indonesia merupakan satu-satunya organisasi pergerakan massa Belanda yang masih diizinkan untuk berdiri. Karena menurut Jepang, MIAI sangat anti terhadap Barat. Hal ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Jepang. Sebagai organisasi tunggal yang bergolongan Islam, MIAI mendapat simpati yang luar biasa dan semakin maju. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi Jepang, yang akhirnya membuat MIAI diawasi dan juga diadakan pelatihan. Tujuan pelatihan ini supaya para pemuka agama itu tidak mendapatkan pengaruh dari pemikiran Barat. Akan tetapi Jepang tetap merasa tidak puas dengan kegiatan ini, yang akhirnya pada bulan Oktober 1943, MIAI resmi dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin atau yang disingkat MASYUMI. Demi menjaga keamanan, Jepang menugaskan polisi rahasia yang disebut Kempetai untuk mengawasi gerak-gerik rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang juga membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer. Jepang beranggapan bahwa para pemuda yang hidup di pedalaman masih belum banyak terpengaruh oleh dunia luar. Cara berpikirnya belum dipengaruhi oleh cara-cara Barat. Kemudian para pemuda ini dididik dan juga dilatih agar memiliki jiwa disiplin, semangat yang kuat, dan kesatria melalui berbagai wadah pelatihan. Beberapa organisasi semi-militer Jepang ada Seinendan, Keibodan, dan Barisan Pelopor. Organisasi semi-militer Jepang yang pertama ada Seinendan.
Anggota Seinendan terdiri dari para pemuda berusia 14-22 tahun. Mereka dididik secara militer dengan tujuan agar nantinya dapat menjaga dan mempertahankan tanah air dari serangan sekutu. Akan tetapi, tujuan Jepang yang sebenarnya adalah menyiapkan pasukan cadangan untuk membantu Jepang melawan sekutu. Organisasi kedua ada Keibodan. Anggota Keibodan terdiri dari para pemuda yang berusia 26-35 tahun. Tujuan Keibodan adalah membantu polisi dalam menjaga lalu lintas dan melakukan pengamanan desa. Keibodan berada di bawah pengawasan ketat tentara Jepang. Hal ini supaya mereka tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Organisasi ketiga adalah Barisan Pelopor, yang merupakan bagian dari Jawa Hokokai. Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 25 September 1944. Barisan Pelopor dipimpin oleh I.R. Soekarno dan dibantu oleh beberapa anggota yang lain. Tujuan dari Barisan Pelopor adalah meningkatkan kesiapsiagaan rakyat, terutama para pemudanya, untuk bertahan total bila diserang sekutu. Selain membentuk organisasi semi-militer, Jepang juga membentuk organisasi militer, seperti Heiho dan juga Peta. Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang. Syarat menjadi tentara Heiho adalah berumur 18-25 tahun, berbadan sehat, berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal SD. Tujuan dari organisasi ini adalah membantu tentara Jepang. Kegiatan tentara Heiho adalah membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kem tahanan, dan juga membantu perang melawan sekutu. Organisasi kedua adalah Peta, Pembela Tanah Air. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Tugas dari Peta adalah mempertahankan tanah air dalam menghadapi serangan dari sekutu. Peta dibentuk atas usul R. Gatot Mangkuprojo. Hal ini supaya Indonesia diperkenankan untuk membantu Jepang di medan perang. Beberapa tokoh Peta yang terkenal adalah Supriyadi dan juga Sudirman. Pendudukan Jepang yang kejam dan semena-mena menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia, yang akhirnya mendorong timbulnya perlawanan rakyat di berbagai daerah. Perlawanan terhadap Jepang terjadi di Tasikmalaya. Para santri di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa menolak melakukan seikere, yaitu penghormatan terhadap matahari terbit, karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Perlawanan ini terjadi pada tanggal 25 Februari 1944 dengan menggunakan senjata tradisional. Karena persenjataan yang tidak seimbang, perlawanan dari rakyat Tasikmalaya berhasil dipadamkan oleh pasukan Jepang. Kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa dan para pengikutnya yang berhasil tertangkap dijatuhi hukuman mati. Perlawanan rakyat Indramayu timbul karena pemaksaan Jepang untuk mengumpulkan padi dari rakyat. Rakyat Indramayu ingin meminta bagian dari hasil panen padinya untuk dikonsumsi. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Jepang, sehingga pada bulan April 1944 rakyat Indramayu melawan Jepang. Akan tetapi perlawanan ini tidak terorganisir dengan baik. Akhirnya perlawanan ini dapat ditumpas dengan mudah oleh pemerintah Jepang. Perlakuan Jepang yang semena-mena juga mendorong rakyat Kalimantan untuk melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat di Kalimantan pada masa Jepang dipimpin oleh Pangsuma dengan melakukan perang gerilya. Jepang kewalahan menghadapi perlawanan ini. Akhirnya Jepang mengubah taktik dengan mengirimkan mata-mata. Akibatnya banyak pengikut gerakan ini yang tertangkap dan juga dibunuh. Penangkapan tersebut menyebabkan perlawanan rakyat Kalimantan semakin berkurang. Pada 10 November 1942, di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan pecah akibat perlakuan Jepang yang sewenang-wenang.
Meskipun melakukan perlawanan yang gigih, tetapi serangan rakyat berhasil dipatahkan oleh Jepang. Tengku Abdul Jalil dan pengikutnya berhasil ditembak tentara Jepang. Yang terakhir adalah perlawanan peta di Blitar. Perlawanan peta dilakukan untuk mencegah perlakuan Jepang yang kejam terhadap rakyat. Perlawanan peta berlangsung di kota Blitar pada tanggal 14 November 1944 di bawah pimpinan seorang komandan peleton bernama Supriyadi. Namun perlawanan ini berhasil dipatahkan oleh Jepang. Para pemimpin peta ditangkap dan diadili di Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Namun keberadaan dari Supriyadi tidak diketahui setelah ditumpasnya pemberontakan peta di Blitar. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa pengaruh dan akibat yang tidak baik terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Saat Jepang menduduki Indonesia, banyak objek penting dan alat produksi yang hancur sehingga pada awal pendudukan Jepang sebagian besar kehidupan ekonomi lumpuh. Bentuk eksploitasi pemerintah Jepang terhadap rakyat, salah satunya adalah rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman jarak. Tanaman jarak berfungsi sebagai bahan bakar kapal dan juga pelumas senjata. Selain itu, sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan Jepang, baik dari hasil panen maupun dari hasil tambang. Akibatnya, rakyat kekurangan bahan pangan yang menyebabkan bencana kelaparan, karena rakyat hanya mendapatkan 20% dari hasil panennya. Para petani juga dipaksa untuk bekerja di perkebunan Jepang, sehingga lahan pertanian menjadi tidak terurus dan juga menjadi tandus karena ditanami dengan jenis tanaman yang sama secara terus-menerus. Pada masa pendudukan Jepang, sekolah-sekolah dijadikan sebagai tempat indoktrinasi untuk menciptakan kader-kader dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Timur Raya. Selain itu, bahasa Indonesia mulai dipergunakan di sekolah sebagai pelajaran utama dan bahasa Jepang sebagai bahasa yang wajib. Surat kabar dan radio juga menggunakan bahasa Indonesia, sehingga mempercepat penyebarluasan bahasa Indonesia. Semakin meluasnya penggunaan bahasa Indonesia, komunikasi antar suku di Indonesia semakin intensif, yang pada akhirnya semakin merekatkan keinginan untuk merdeka. Selain dampak negatif, ada juga dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang secara tidak langsung membantu Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat dan cinta terhadap tanah air. Berikut tadi merupakan paparan mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Silakan dipelajari, jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.